Oke, halo guys, kita bakal ngerjain yang nomor tabel kedua, tabel ketiga. Pokoknya itulah yang first person, terus habis first person ada third person juga. Terus ada yang bisa megang lampu dan semacamnya. Kita tuh yang pertama perlu ini ya, Z-Chill Exploration. Itu tinggal diimport, nanti bakal ada first person ini, prefabs, lalu nanti di sini kita tinggal masukin si apa ini namanya? Si prefabs karakter kitanya ya. Kita gedein dikit deh biar agak lebih sama kayak dunianya ya tingginya. Terus habis itu kita tinggal kita di sini aku mau coba cek juga ya, mau coba ganti. Mungkin jump force-nya jadi 7 lah ya biar bisa lebih tinggi. Gravitasinya 3 kita beratin biar gak melayang banget gitu. Terus kita tinggal run aja terus nanti bisa first person. Tuh ini bisa digeser kameranya. Ini aku pakai WASD ya. Terus kalau mau lari tinggal tekan shift, terus kalau loncat tinggal pakai space dan bisa double jump gitu. Itu bisa di tes ya, misalnya bisa dinyalain atau matiin ya. Ada gunung dan semacamnya. Jadi bisa loncat kayak gitu. Itu yang nomor satu di tabel itu. Oke, kita coba yang nomor dua. Yang nomor dua itu grab sama flashlight ya. Kita coba bikin yang grabnya dulu, yang gampang. Kita ke exploration, model, kita masukin grabber ya. Tapi grabbernya kita masukin ke dalam main kamera aja biar langsung di anaknya. Kayak gitu ya. Terus habis itu kita pastiin si ininya di sini nih. Kita agak geserin ke bawah, ke belakangin, terus ke bawahin. Oke, masih terlalu atas. Kita bisa turunin, terus agak pisahin dikit. Masih terlalu atas untuk saya. Kita bisa turunin, majuin, ya cukup seperti ini. Itu untuk tangannya. So itu kita tambahin dua 3D object yaitu cube ya. Cube aja. Cube-nya di sini. Kita taruh sini aja. Jangan melayang deh, gak suka aku kalau melayang. Kita besarin. Oh, terlalu besar, maaf. Lebih gede daripada orang ya cuy. Gedein, terus habis itu kita kopas jadi ada dua ya. Nah kayak gini. Terus habis itu kita scale-nya mainin. Seperti itu, terus besarin lagi maybe. Ya, kayak gini dah. Terus si tagnya ini cube yang pertama kita jadi yang grab, yang bawah jadi dropper. Gitu. Nah, yang pertama kita masukin ini jadi grab ya, tulisannya. Yang jadi grab, terus yang bawah jadi drop. Terus habis itu kita cobain dulu ya. Kita coba run. Harusnya ini bisa di grab ya. Tuh, kita grab, ambil. Habis itu kita tinggal drop. Kayak gitu, guys. Sudah bisa ke drop. Habis itu kita cobain lanjut lagi, tambahin rigid body di bagian grabnya. Tambahin rigid body. Terus abis itu kita coba tes lagi ya. Buat final touch aja lah. Habis itu terus kita taruh. Nah, why kenapa kita perlu tambahin rigid body? Ya biar gak melayang kayak tadi. Jadi kayak misalnya ini kita ambil nih. Kan kita ambil terus itu kita taruh. Itu kan gitu tuh. Nah, dia jatuh. Dia ngikutin gravitasi yang ada di buminya. Seperti itu. Kita coba lanjut tambahin lagi di first person dropper. Mana first person dropper? Add component. Nah, oke. Add component to first person dropper. Kita ke dropper. Kita cari first person dropper. Nah, ini dia. Terus abis itu klik trigger once. Abis itu tambahin drop event. Nah, kita tambahin drop event. Kalau misalnya drop eventnya nyala, kita masukin directional light. Nah ini directional light. Habis itu lightnya kita matiin ya. Jadi set active bull aja. Set active bull. Dihilangin. Gitu. Nah ini kenapa kayak gini? Ini tuh biar kalau misalnya kita drop si barangnya ke situ. Jadi malam. Karena nggak ada light ya. Kita ambil. Ntar jadi malam nih. Nah kan jadi malam tuh. Ini kebetulan aku udah pasang si apa skybox yang gelap juga biar ngedukung sini ya. Terus kalau kita ambil nggak hilang. Ya tapi pokoknya gitu kita ngerubah jadi malam. Seperti itu. Lalu habis itu kita tambahin ini, wait. Kita tambahin flashlight sekarang. Itu gimana caranya? Nah, ini kita masukin nih si flasher ini. Ya. Flashernya pastiin ada di main kamera juga. Kita geser, kita naikin.
pasin lah sama si ininya. Kayak gitu. Habis itu si meshnya kita matiin aja biar gak ngalangin si apa namanya? Biar si tangannya tuh tetap yang si grabber ya. Habis itu kita tambahin komponen first person key. First person key. Nah, ini. Di first person ini kita masukin yang key toggle. Di key toggle ini kita tambahin. Nah, on toggle on, kitanya tambahin di sininya nggak usah, ini kita ganti jadi F aja. Wait. F, where are you? F. Wow, mana F? Atau bisa diketik? Nggak bisa dong. Ya, harus di ini aja. Atau di yang paling dekat apa? Tab ya, kita pakai tab aja nih. Nah, dipakai tab kita tambah ini 2 ya. Yang pertama itu si spotlight yang ada di flashernya kita masukin. Salah. Spotlightnya masukin. Kalau misalnya ini kami cek set active bool, tambahin. Terus itu ini set active bool tapi di mati, sorry, kebalik. Nah, ini kalau on, toggle on dia bakal nyala. Kalau toggle off dia bakal hilang. Kebalik. Nah, begini. Itu kita coba hide. Habis itu kita bisa sih harusnya kalau misalnya klik tombol tab. Kita jadiin malam dulu. Oke, terus kita tombol tab. Nah, gitu ya. Ini aku pencet tab buat nyala matiin ya. Harusnya F sih biar enak, sebenarnya mouse gameplay juga biasa F, cuman ini biar cepet aja. Oke, done. Kita lanjut lagi. Oke, kita coba yang shooter dan score ya. Yang shooter sama, ini udah ada shooter, kita tambahin aja di sininya. Main kameranya ya. Nah, ini shooternya kita pasin dulu aja. Nanti bakal dihilangin juga kok si ini ya, si apa namanya tadi tuh? Mesh rendernya. Habis itu kita tambahin target, misalnya kita bikin deh target lagi. Targetnya orang aja misalnya. Kita 3D object, kapsul, sini. Orang raksasa ya misalnya. Kayak gini. Terus habis itu di sininya habis itu kita tambahin dulu apa? UI dan legacy text. Ini bakal bikin canvas juga. Biasanya kita cek dulu di canvasnya. Nah, ini dia. Mana teksnya? Ini dia. Teks kita besarin dulu. New text, ininya score. Habis itu kita besarin aja. Kita besarin lagi. Mana ini? Oh, nggak muncul teksnya, apa karena masih kekecilan? Oh, kegedean guys. Nah, ini score. Sip. Kita coba ketengahin. Mau jadi hitam atau putih bebas. Aku jadiin abu-abu. Kayak gini. Setelah itu kita tambahin first person score ya. Di dalam si teksnya. Ini ganti jadi score. Kita tambahin first person score. Oke. Habis itu score value-nya kita jadiin 0 tetap. Terus habis itu, nah ini kan ditanya teks nih. Kita masukin teksnya. Kayak gitu. Terus habis itu kita perlu si targetnya. Mana target? Nah ini kapsul target. Kita ubah dulu jadi target. Target. Kita harus nambahin di targetnya tuh first person target. First person target. Nah ini dia. Pastiin target tagnya player, jadi projectile. Terus habis itu, nah ini on collision enter ya. Di on collision enter maybe ya. Ya, di on collision sorry salah. On collision enter. Kita masukin score. Terus habis itu first person score, add score. Jadi 100 misalnya kalau misalnya dia kena. Habis itu tambahin condition juga di first person score-nya. Nah, score condition. Score condition-nya jadi mana? Ini tambahin jadi equal. Terus habis itu ini ganti jadi 100. Terus kita tambahin winning text-nya ya, winning text biar lebih lengkap. UI, legacy, winning text, nggak usah deh. Habis itu coba kita
Run. Nah, ini bisa lihat, bisa ditembak ya, bisa nembak-nembak kitanya. Walaupun tidak seakurat itu karena ya projektilnya ada gravitasinya. Lalu kita tembak. Boom. Kegedean si teksnya ya. Kita kecilin dulu. Kan kegedean sih. Nah, diginiin. Nah, kalau gini enakan. Terus kita kecilin deh, ya memang kegedean ini. Ya. Kita coba lagi. Nah, kan ini skornya masih 0 ya. Kita coba ubah jadi malam deh biar keren. Set. Gitu. Terus habis itu kita tambahin flashlight dan door. Door. Wah, 2000 cuy skornya. Seperti itu. Itu yang nomor ke berapa? Nomor ketiga beres. Oke, di dua nomor terakhir ini nyambung ya. Kita perlu third person, udah di import, tinggal import aja. Tadi yang first person itu di hide aja ya. Ini aku jadi hide. Habis itu kita masukin prefabs-nya, habis itu kita masukin third person yang ini nih. Nah, kayak gitu. Habis itu ini kita bisa adjust ya. Cuman aku nggak akan bakal langsung main aja. Kita coba run, dia bakal bisa jalan. Nah, ini kan makanya kalau gak aku adjust ya jadi gini kameranya. Terlalu dekat gitu. Cuman ya gak apa-apa lah. Kayak gitu. Kita coba loncat. Gak nyampe tuh loncat juga gitu. Ya, oke. Habis itu kita coba buat ganti karakternya ya. Cara ganti karakternya kalian pastiin udah disiapin karakter. Sini aku udah siapin karakter. Nah, ini karakternya cuman aku belum rigging si karakternya. Kita buka Mixamo nih. Kita upload karakter. Nah, oke, ini udah ada. Kita rigging dulu ya. Ini kan udah ada ya si ininya. Next, kita chinnya dulu. Kita masukin chinnya di sini. Terus habis itu wrist itu di sini. Elbowsnya di sini. Lalu knees, lututnya di sini. Groin di tengah sini. Ya, coba chinnya ini agak naik dikit. Oke. Next. Sudah di rigging. Tunggu dulu auto riggingnya. Nah, ini udah berhasil di rigging. Kita coba next. Situ kita download FBX-nya ya. Posenya tipos aja, download. Oke, ini download udah beres. Kita tinggal drag and drop ya si karakternya. Kalau materialnya hilang, tinggal masukin ulang aja materialnya. Lalu ini kita bisa gedein dulu. Wait. Ya, seginilah boleh. Setar, kecilin dulu. Ya, kayak gini. Terus si animationnya, rignya ubah jadi humanoid, udah ya. Ini jadi humanoid ya, pastiin. Kita bisa hide aja si apa ini namanya avatar blue-nya. Terus kita ini kan udah base ya, udah beres ininya avatarnya, animatornya kita masukin si yang avatar yang ini. Terus habis itu avatar yang biru ya, avatar yang biru kita masukin aja. Kan di avatar biru tuh ada animasinya, kita masukin ke situ. Sorry, salah buka. Nah, ini avatar biru aja, terus itu di third person base-nya. Nah, ini kan ada animator nih, avatar. Nah, kita masukin si yang base kita, yang si animasi kita, karakter kita gitu. Di situ dan kita bisa ganti karakter kayak gerakin karakter kita, loncat, situ jalan. Walaupun ini jelek ya si modelnya, tapi ya jalan lah. Dan lihat si tasnya goyang-goyang. Ya, oke, beres. Bye bye.